T ini adalah populasi yang rentan berbentuk eksponensial lambda T, itu di mana lambdanya itu ada rate traveling, rata-rata orang itu bergerak atau bepergian, gitu. Yang penting keluar rumah, jadi ada rate-nya, gitu ya. Bisa dihitung rate-nya. Ya. Maka kalau saya isi T sama dengan 10, ya, kemudian rate atau lambdanya itu sama dengan misalkan 5, rata-rata orang di wilayah tertentu itu keluar rumah itu sebanyak 5 orang per jam. Per jam. Per jam itu kok nyawang Jawa. Oh, per jam itu bisa dihitung rate-nya. Rata-rata orang itu keluar rumah gitu ya. Atau keluar kampung gitu. Itu sama dengan ini rate traveling. Rate traveling itu nggak perlu harus naik pesawat gitu loh. Naik beca aja boleh. Rate traveling gitu boleh. Ya. Jadi memang istilah rate traveling itu memang dipakai ini ya, di pesawat itu, orang yang keluar pesawat. Jadi antar kota gitu, penghubung antar kota gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Tapi di lingkungan yang lebih kecil itu bisa kita hitung, bisa kita cari gitu loh. Ya, ini kalau seperti ini maka S10 pada saat T sama dengan 10 jam, maka banyaknya populasi yang ini ya 5 kali 10 pangkat 50 bentuk eksponensial itu. Ini eksak. Ini bedanya antara deterministik dengan stokastik. Ini kita nggak bicara ini peluang bahwa kalau ada orang rata-rata per jamnya itu keluar kampung RT sebanyak 5 orang per jam rata-rata. Maka dalam waktu 10 jam, jumlah populasi yang keluar kampung itu sebesar ini. Deterministik ini. Gitu ya, bisa membedakannya. Gitu. Ya. Jadi kalau seperti PP ini, nah ini belum ini. Misalkan kalau kita di sini, T ya, T sama dengan 0 pada saat awal gitu ya, maka kita nggak tahu di sini titik-titik ini. Ini 100 orang. Ini PT ini. Jadi seolah-olah saya mengamati ini di sini. Gitu. Dengan melihat banyaknya populasi sebesar 100 orang di depan kita. Gitu. Sehingga berapa peluang orang sebesar 100 pada saat T. Atau ini juga, misalkan kalau di sini ada loncatan gini, di sini 500 misalkan. Dalam kurun waktu 50 jam misalkan, gitu ya. Maka saya seolah-olah saya di sini, berdiri di sini. Berapa ya kira-kira peluangnya? Berapa ya kira-kira kemungkinan orang itu berjumlah 500 pada saat T sama dengan 50 jam. Kira-kira berapa ya gitu. Bahasa awamnya seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan B adalah rate kelahiran. Nah, ini muncul rate ini. Rate ini biasanya kepunyaannya deterministik gitu ya. Dan diasumsikan setiap kelahiran tunggal. Nah, ternyata belum tentu. Jadi, tapi di buku-buku itu ada yang mengatakan bahwa deterministik itu lawannya
stokastik Pak gitu, belum tentu juga. Gitu. Bahwa stokastik itu lawannya deterministik Pak, belum tentu. Pokoknya ini namanya pendekatan. Bisa suatu fenomena itu bisa saudara amati secara stokastik. Tapi juga objek itu bisa saudara amati dengan pendekatan deterministik. Ingat, pendekatan. Dengan pendekatan deterministik, dengan pendekatan stokastik. Gitu. Berarti dalam suatu kejadian pada suatu objek, ya fenomenanya itu bisa saudara dekati dengan keduanya, dengan deterministik dan stokastik. Gitu. Bisa seperti itu. Apa Pak itu? Wah, itu saya nggak tahu. Dicari aja kira-kira apa. Kira-kira apa itu ya? Yang suatu objek itu bisa diamati dengan namanya pendekatan kan boleh aja. Kemudian kita bandingkan. Kan gitu. Model itu kan seperti itu. Ya. Jadi saya pernah baca tulisannya Prof. Angsar, ya, itu dosen matematika ITB senior. Ya. Itu pernah ngajar di ini apa? Pernah memberikan kos di ITS waktu itu. Ada tulisannya seperti itu tentang model. Pada saat itu belum ada, kita belum pernah ini bangun model. Itu tulisannya yang saya baca itu bahwa bisa saja suatu objek itu cara solusinya kita lakukan dengan cara model, dengan pemodelan gitu. Nah, pemodelan itu sifatnya pendekatan. Jadi sifatnya pendekatan untuk menyelesaikan masalah dari objek itu, gitu ya. Kemudian B delta T itu menyatakan peluang terjadi kelahiran dalam selang delta T. Oleh karena terjadi kelahiran dalam selang 1 tahun 365, maka peluang setiap ini melahirkan adalah besar ini, gitu ya. Perhatikan laju perubahan dalam selang delta T. Yang pertama adalah peluang terjadi satu kelahiran pada populasi N-1. Peluang populasi NT tetapi tidak terjadi kelahiran. Peluang terjadi satu kelahiran pada populasi NT. Ini ada dua. Peluang terjadi kelahiran pada populasi N-1, ada peluang terjadi kelahiran pada populasi N kali T. Sehingga peluang populasi NT tetapi tidak terjadi kelahiran. Sehingga bentuknya bisa kita nyatakan seperti ini. Ini N-1, NT ini di N-1, jadi sebelumnya itu terjadi kelahiran. Kemudian ini NT, kemudian ini N plus 1T. Jadi ini mungkin kalau di stokastik itu, ini sebagai suatu kejadian ya. Di stokastik. Ya. Bahwa apa yang terjadi di sini itu tidak bergantung dengan yang di sini. Tapi apa yang terjadi pada NT itu bergantung pada N-1T. Itu. Ya. Apa yang terjadi di NT itu tidak bergantung pada N plus 1T. Tapi N plus 1T itu kejadiannya bergantung pada NT. Itu. Ya, kita menilainya dari N-1T sampai N plus 1T. Ini yang disebut satu interval, yang disebut sebagai delta T. Jadi di N-1T itu tidak terjadi kelahiran, tapi di N plus 1T itu terjadi satu kelahiran. Gitu ya.
Sehingga peluang ukuran populasi besar N dalam selang delta T itu adalah peluang terjadi satu kelahiran pada populasi sebesar N-1 pada selang delta T plus peluang populasi sebesar N pada saat T dikurangi peluang terjadinya satu kelahiran pada populasi N pada selang delta T. Sehingga bisa dinyatakan seperti ini. Pn T plus delta T sama dengan Pn-1 T kali B kali N-1 delta T plus Pn T min Pn T kali Pn delta T. B ini kan kelahirannya, gitu ya. N-1 itu kan jumlah populasinya, gitu. Demikian pula ini PNT B N delta T. N-nya itu jumlah kelahirannya, ya. Sehingga bentuk ini adalah menyatakan perubahan peluang. Ini loh, laju perubahan terjadinya, laju perubahan peluang dari populasi sebesar N pada saat T. Itu sama dengan peluang dari populasi sebesar N-1 tidak terjadi kelahiran dikurangi dengan peluang populasi sebesar N terjadi kelahiran. Jadi kelahirannya satu. Jadi N-nya 1, 2, dan seterusnya jumlah orangnya. Kemudian P0T sama dengan P0. Ini peluang awalnya. Ya. Sehingga bentuknya bisa dirubah seperti ini. Ini ya. Nah, ini kalau saya integralkan, ini kan persamaan diferensial. Bentuknya linear. Sehingga bisa saya selesaikan berbentuk seperti ini. Ya. Pn0 pada saat T sama dengan 0, jumlah populasi N-nya itu bisa dinyatakan dengan konektor delta. Ini namanya konektor delta. Ya, dia 1 kalau I-nya sama dengan 1, 0 kalau I-nya tidak sama dengan I sama dengan J, maka 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Gitu. Sehingga peluangnya peluang populasi sebesar N pada saat T itu ada 3 bentuk, ada 4 bentuk. Jadi bentuknya seperti ini kalau ini, bentuknya seperti ini kalau ini, bentuknya 0 sama kalau ini lebih kecil, bentuknya ini kalau N sama dengan N0 plus 2. Ini dari mana Pak ini Mbak? Ya, ini dari penyelesaian ini. Dari sini penyelesaian ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan aja masukkan aja N sama dengan 0, N0 per 1 gitu, misalkan seperti itu. Jadi kalau saudara masukkan N-nya itu diganti 0 per 1, maka akan saudara peroleh bentuk ini, penyelesaiannya, PNT-nya. Gitu. Jadi PN itu kan tergantung pada bentuk integral ini. Gitu ya.
tergantung pada bentuk integral itu. Ya, bisa dicoba satu-satu di sini nanti di penjelasan ini. Ya. Sehingga akan diperoleh solusi dalam 3 bentuk ini. Kemudian kalau misalkan persamaan itu seperti ini dikalikan dengan N, jadi persamaan yang atas itu. Dengan menggunakan Pn sama dengan 0 untuk N lebih besar N0. N0 itu kondisi awal ya. Maka bisa saya ubah seperti ini. Gitu. Ya. Sehingga sigma itu ya. Jadi seperti ini. Ya. Sehingga persamaannya adalah ini. Oke, itu. Nah, sekarang pendekatan ini pendekatan model melalui deterministik dan stokastik. Kalau yang atas tadi objeknya sudah jelas, jadi kaitannya masalah kelahiran. Berarti kematian bisa dibuat persamaan diferensial seperti itu, Pak? Bisa. Bentuk stokastik juga, gitu ya. Jadi ada kelahiran, ada kematian, gitu. Nah, itu biasanya aplikasinya kalau di kematian itu, misalkan di asuransi jiwa, gitu. Ya, misalkan di asuransi jiwa, misalkan. Ya. Jadi pakai itu, menghitungnya itu. Sekarang bentuknya seperti ini. Jadi gambar ini adalah yang sering saudara jumpai. Kalau gambarnya seperti ini itu asosiasi saudara pasti deterministik gitu. Padahal sebetulnya bisa juga tidak deterministik gitu ya. S ini rentan, ini paling gampang ya. Kemudian I itu adalah ini apa? Infected gitu ya. Ya. Jadi ini model CIS. Model CIS. Itu. Jadi susceptible, infective, kemudian dia balik lagi jadi susceptible. Gitu ya. Oke. Ini kalau deterministik langsung aja bisa dibuat seperti ini. Ini kan model kompartemennya. Jadi model kompartemen ini sangat membantu dalam membuat model matematikanya dari bentuk deterministik. Kita lihat di kompartemen S itu P-nya masuk, berarti P ini adalah jumlah populasi S yang masuk di dalam kompartemen S. Gitu. Yang mempengaruhi laju perubahan pada S. Ya kan? Tadinya S itu 5, kemudian ada yang masuk jadi 10, lah, bertambah kan gitu. Nah, kemudian ada yang mati misalkan di sini. Nah, berarti ada yang berkurang gitu. Nah, perubahan-perubahan itu yang kita amati. Nggak tahu-taunya tambah, tahu-taunya kurang gitu. Kurangnya karena apa itu? Nah, itu yang kita selidiki gitu. Ya, biasanya di sistem dinamis itu seperti itu. Ya. Gamma I. Nah, ini gamma I. Gamma itu sebetulnya berasal dari I. Jadi mungkin orang yang sudah terinfeksi, kemudian dia sembuh, balik lagi jadi rentan gitu. Contohnya sakit apa Pak? Gini nih. Ya kadang-kadang seperti sakit yang udah kronis ini. Kayak sakit TBC gitu ya. Itu kan
kurun waktunya lama itu. Gitu ya. Kemudian beta SI, berarti ini ada yang tertular S-nya sebesar beta. Jadi beta ini rate transmisinya. S ketemu I gitu. Ini model kompartemen kan gitu, ya. Jadi ini berkurang S-nya dan seterusnya gitu. Nah, termasuk sigma S. Sigma S ini. Jadi ada sejumlah orang yang rentan langsung dia jadi ini. Karena apa Pak ini kok berubah jadi ini bisa aja. Ini bisa aja dia terinfeksi karena megang apa gitu. Kalau ini kan jelas interaksi antara S dan I gitu. Nah, kalau ini S-nya berubah jadi I. Ini masuk di sini jadi plus itu. Ini masuk sini jadi plus. Ini tidak karena interaksi antara I dan S seperti hanya ini beta ini. Tapi mungkin karena minum gitu. Jadi minumnya itu ini udah terkontaminasi sehingga begitu dia minum, jadi ada media lain penyebarannya. Kalau ini beta ini jelas gitu ya. Ini bentuk deterministik ini. Ini adalah model deterministik. Model deterministik atau ini dari sudut pandang deterministik. Itu. Jadi ada S, ada I. Gitu. Sehingga bicaranya adalah di SDT itu adalah laju perubahan dari populasi S, laju perubahan dari populasi I. Jadi seperti apa yang dijelaskan tadi. Berarti ini didekati dengan ini, dengan deterministik. Nah, sehingga nilai S, nilai I itu adalah terukur dan dapat ditentukan oleh parameter-parameter ini. Parameter-parameter juga nilainya terukur, tertentu. Sehingga model sistem kompartemen di atas itu bisa dinyatakan sebagai model deterministik. Ya, ini model epidemiologi ya. Gitu. Coba kita dekati dengan model stokastik. Gimana? Ngomongnya kayak apa gitu. Kalau tadi model deterministik kan ngomongnya seperti itu tadi. Ya kan? Ngomong apa tadi ya? Itu adalah model pendekatan deterministik gitu loh. Ya. Ini tidak saya teruskan ya, kondisi awal, kondisi batas, yang penting model tadi deterministik. Nah, ini mulai laptop saya mulai goyang-goyang ini. Ya. Nah, sekarang kita dekati dengan stokastik. Coba mulai dari mana ini? Dari sini. Ya. Populasi I ini dapat terjadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa N. Nah, ini sebentar ya. Ditunggu dulu ya, sebentar ya. Jadi bisa populasi itu berapa jumlahnya kita nggak tahu, populasi N itu. I itu. Jadi kalau yang jelas dibawa ke rumah sakit itu berarti rumah sakit misalkan itu ya jelas I gitu. Tapi ini kan ada yang hanya tanda-tandanya cuman pusing-pusing sedikit gitu, bisa. Tapi dia nggak di rumah sakit gitu. Malah di warung kopi misalkan, malah dia di warung kopi gitu. Ini di warung kopi. Ya. Cuman pusing-pusing sedikit, kalau dikasih kopi 1 cengkir gitu bisa hilang sebentar, nanti pusing lagi. Tapi yang jelas di I ngitungnya kan nggak hanya di I, di tempat lain kan kita nggak tahu karena ada SI tadi, ada SI. Nah, ini yang disebut tentang epidemiologi dari virus itu sendiri.
bahwa virus itu menyebar, ya ini karena epidemiologi ya, jadi saya bisa cerita seperti itu. Karena virus menyebar itu melalui media, gitu. Ada medianya. Nah, medianya itu bisa interaksi antara S dan I, bisa aja medianya karena melalui udara, ya sebetulnya bukan udaranya karena ada orang batuk gitu loh. Yang batuk itu terinfeksi, keluar dia, melayang-layang virusnya gitu. Ada yang lewat, disamper itu udah ke bawah, ada orang kena itu. Seperti itu kan kita nggak bisa memprediksi. Sehingga yang bisa kita katakan itu adalah peluang bahwa hari ini karena kita melihatnya minggu kemarin atau pada saat tanggal 1, sekarang sudah tanggal 6, ya, itu peluang I itu pada saat tanggal 6 itu berapa? Enggak tahu. Itu peluangnya. Peluangnya itu. Kita enggak tahu itu. Ya. Makanya kemarin waktu kita membahas ini soalnya omics, itu kan saya masukkan unsur I yang tidak terdeteksi. Dan itu memang ada. Gitu. Sehingga ya nggak tahu ya. Sehingga data yang sebenarnya di lapangan itu ini banyak yang menurut saya banyak yang tidak tercover. Gitu. Makanya di COVID itu ada sidak gitu ya, kemana gitu, kemudian punya bawa PCR itu swab atau antigen, kemudian suruh dipaksa itu pasti ada gitu. Ternyata memang ada dari sekian banyak gitu. Tapi kita bisa ngukur kalau dari 1.000 orang itu cuma 1-2 itu kecil itu ya. Jadi kecil ya. Jadi tapi ada. Tapi kalau itu dibiarkan itu kan bisa jadi besar karena medianya itu ada di sekeliling kita gitu. Sehingga itulah makanya kita bisa mendekati objek itu secara stokastik. Penyebabnya apa ya seperti yang dikatakan tadi. Demikian pula populasi S itu adalah populasi yang rentan. Itu. Nah, seperti COVID itu setiap orang dianggap rentan. Kan gitu. Tuh, mana yang sehat? Nah, itu nggak bisa dibedakan. Bisa aja yang rentan adalah yang sehat. Gitu. Tapi dengan virus lain itu ada beda antara rentan dengan dengan apa yang sehat. Gitu. Ada perbedaan gitu. Sehingga populasi S pun juga mengikuti ini. Gitu ya. Sehingga dapat diamati populasi SI dalam selang delta T. Ini menuju ke stokastik sekali. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan peluang yang terjadi populasi terhadap T itu dinyatakan PN, ya. PN itu ya. Ini maka dalam selang delta T itu bisa dibuat seperti ini. Ini sama dengan yang tadi itu, ya. Jadi PN T delta T itu kemarin PN-1. Ini PN-1. Ini PN plus 1. Min PN beta ini ya. Min PN sigma delta T gamma N delta T PN atau seperti ini. P-nya ke sini. Sehingga menjadi ini.
Nah, kalau delta T-nya itu kecil, Pak ini gimana Pak? Ini saudara bisa melihat di sini. Jadi tadi, jadi ini ya, ini N, kemudian ini N-1. Ini N plus 1. Seperti ini tadi. Ya. Yang di kelahiran tadi loh. Beta ini kan transmisinya. Ya. Ini saudara melihatnya hanya PN aja. PN aja, PN ini adalah peluang I. Jadi kalau peluang I, saudara melihatnya ya di IDT ini. Itu. Dan melihat di SDT, salah. Nah, PNT tadi itu kita definisikan sebagai peluang populasi I sejumlah N. Gitu. Ya. Berarti ada beta. Beta itu apa? Beta itu transmisi dari I. Ya, kali beta transmisi N min N-1 kali N-1 delta T. Karena posisinya pada N-1. Jadi ini bisa dilacak ini. N gitu, min 1. Rumus ini loh, gitu ya. Ini kalau tidak diamati, tidak dipelajari, saya rubah soalnya aja saudara bingung nanti. Itu. Nah, ini ada betanya. Betanya itu adalah transmisi gitu. Ya. Kemudian ada sigmanya. Sigmanya itu apa? Itu S yang kontak dengan itu. Ya kan? Ini kan positif semua ini. Ini kan perubahan dari orang yang susceptible menjadi terinfeksi karena bertemu dengan I gitu loh. Ya. Plus gamma, ya kan? Misal ini jadi N plus 1. Ini ada PN-nya lagi. Jadi ini mencerminkan I. Ini mencerminkan I. Gitu. PN ini mencerminkan Mi dan seterusnya. Mencerminkan I ya. Ya, coba saudara pelajari ini ya. Kalau main-main di stokastik ya bentuknya seperti ini. Kita dari model epidemiologi tapi bentuk stokastik. Sehingga PN-nya seperti ini. Ini laju perubahan peluang untuk orang yang terinfeksi jumlah N. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ini kalau M seperti ini, ya. Jadi sama aja hasilnya ini. Ini yang susceptible, ya. M, PM susceptible, ya. Sama aja caranya gitu loh. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena transferannya udah selesai, maka sekian aja, ya. Wah, ini mulai.
Permisi Pak, masih di mute. Oke. Jadi di transparan yang terakhir itu ada bagaimana kalau peluang interaksi antara S dan I. Kalau tadi kan PN didefinisikan adalah peluang ini apa? I terinfeksi. Sejumlah N. Ingat, PN kecil T. Itu adalah peluang I, peluang orang terinfeksi dengan notasi I sebesar N kecil. Gitu. Kalau PM, M kecil tadi, itu adalah susceptible, orang yang rentan. Berapa kira-kira peluang orang yang rentan sebesar M orang gitu. Jadi maksudnya itu, berapa peluang orang yang terinfeksi banyaknya N gitu. Kalau saya tulis P100, berapa peluang orang yang terinfeksi sebesar 100 orang gitu. Kalau P1000 di mana M sama dengan 1000 ya peluang orang yang rentan sebesar 1000 orang. Peluang itu. Berarti kan nggak bisa diukur itu. Ya bisanya cuma diprediksi aja, diestimasi aja. Kira-kira berapa? Karena kita tadi pakai model, yang modelnya itu yang kita pakai gitu. Dengan menyelesaikan model itu, maka kita bisa menghitung PNT, bisa menghitung PMT. Gitu. Padahal itu ditentukan, PN itu ditentukan oleh banyaknya interaksi antara S dan I. Nah, sekarang peluang SI, nah, itu berapa peluang SI? Artinya apa? P indeks SI itu ada peluang orang yang berinteraksi antara S dan I, gitu. PSI itu berapa peluangnya? Gitu. Peluang PSI itu adalah peluang yang menentukan banyaknya populasi I. SI itu bisa aja. SI itu kan kemungkinannya interaksi antara SI itu bisa menjadi I. S interaksi I, S-nya tertular, maka S berubah jadi I. S interaksi I, tapi S tidak tertular, kebal, maka tetap menjadi S. Gitu. Kalau peluang S interaksi SI itu 60% jadi I, maka peluang interaksi SI yang tetap menjadi S itu sebesar 40. Peluangnya 40%. 0,4 sama 0,6. Karena tadi kan di awal kan sigma PN itu sama dengan 1. Diskrit ya ini. Jadi distribusinya jadi nanti kalau pakai distribusi ya kalau PDF pakai PDF berarti nanti PDF-nya juga harus ngambil yang diskrit. Gitu ya. Itu bisa saudara kembangkan, bisa saudara pelajari ya. Bukunya ada soalnya ya. Ya. Jadi kayak peluang kematian dan seterusnya itu di asuransi itu ada. Biasanya dipelajari anak-anak aktuaria itu. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.